Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam KB alami, macam-macam alat kontrasepsi alami. Apa aja itu? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya, makasih banget. Oh ya, follow juga ya Instagram @bidan_dan_bi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. KB atau keluarga berencana atau alat kontrasepsi itu merupakan metode untuk mencegah kehamilan gitu kan. Nah, sebelumnya kan aku udah bahas tentang macam-macam alat kontrasepsi nih, macam-macam KB itu yang hormonal dan juga yang KB fisik gitu, kayak kondom. Nah, buat ibu yang belum tahu apa aja itu KB hormonal dan KB fisik atau KB non hormonal, itu ibu bisa lihat di videoku yang ini dan juga yang ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam KB atau alat kontrasepsi yang alami, berarti nggak pakai obat yang masukkan ke dalam tubuh kita dan juga tidak memakai alat apapun gitu kan, namanya juga alami. Jadi buat ibu yang nggak cocok untuk pakai KB hormonal ataupun KB fisik, KB non hormonal, misalnya kayak kondom dan lain-lain, itu coba untuk pakai KB alami ini. Cuma nih ada tapinya, KB alami ini tuh harus kayak konsisten. Jadi KB alami ini tuh harus ada kerjasama antara ibu dan juga suami, terus juga harus konsisten juga gitu loh, supaya KB alami ini tuh menjadi berhasil gitu untuk mencegah kehamilan. Jadi harus dibutuhkan yang namanya kerjasama dan juga konsisten. Nah, jadi apa aja sih KB alami itu dan gimana caranya? Ada 3 cara yang bisa ibu lakukan untuk mencegah kehamilan dengan metode KB alami ini. Yang pertama adalah tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur. Ovulasi atau masa subur itu adalah saat sel telur yang udah matang itu dikeluarkan dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi. Jadi tuba falopi itu adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium, indung telur itu dengan rahim gitu. Jadi nanti sel telur itu akan bergerak di saluran tuba falopi ini gitu. Nah, kalau misalnya ketika ibu dan suami itu berhubungan seksual pada saat ovulasi nih, pada saat sel telur itu lagi dikeluarkan, nah itu kan nanti spermanya itu kan akan masuk dong ya kan ke dalam rahim. Kalau misalnya ibu emang ingin merencanakan kehamilan, itu bisa terjadi kehamilan karena nanti sel telur itu akan bertemu dengan sperma yang bisa terjadinya pembuahan gitu loh. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual pada masa subur nih, pada masa ovulasi ini, itu kemungkinan akan terjadinya kehamilan. Masa subur ini atau ovulasi itu biasanya terjadi 1 bulan sekali ya, dan biasanya terjadi pada 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Tapi ini untuk wanita yang menstruasinya itu teratur dalam 6 bulan terakhir. Jadi buat yang nggak teratur, misalnya 2 bulan sekali mensnya gitu kan, jarang gitu mensnya, itu memang agak sulit untuk menentukan kapan ovulasi atau kapan masa suburnya. Cara yang pertama untuk mengetahui kapan sih kita tuh ovulasi adalah dengan menggunakan perhitungan kalender. Jadi metode ini tuh dilakukan untuk mencari tahu kapan sih masa subur kita. Cara ini tuh paling mudah kalau misalnya ibu itu menstruasinya itu teratur gitu loh. Jadi misalnya menstruasinya itu antara 21 sampai 35 hari sekali, atau kalau yang paling gampang itu kalau misalnya menstruasinya itu 28 hari sekali. Nah, kalau misalnya ibu menstruasinya itu 28 hari sekali, itu biasanya ovulasinya itu atau masa suburnya itu pada saat hari ke-14 sebelum menstruasi berikutnya. Jadi misalnya ibu menstruasi pada tanggal 1 gitu ya. Nah, itu dihitung hari pertama. Berarti nanti ovulasinya itu atau masa suburnya itu pada hari ke-14. Karena kan 14 hari kemudian kan nanti akan menstruasi berikutnya gitu ya. Jadi di tengah-tengah kayak gitu. Itu kalau yang menstruasinya itu 28 hari sekali. Kalau misalnya ibu tuh menstruasinya 35 hari sekali, nah itu berarti 35 dikurang 14, jadinya 21. Berarti ovulasi atau masa suburnya itu pada hari ke-21 dihitung dari awal menstruasi. Nah, karena kita nggak tahu tuh hormon kita tuh kayak gimana, hormon kita tuh lagi kayak gimana gitu kan. Nah, makanya masa subur itu setelah tahu nih kapan masa suburnya itu, kira-kira masa suburnya itu misalnya tadi kan misalnya 28 hari sekali menstruasinya, berarti kan masa suburnya itu sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya gitu kan, berarti di hari ke-14. Nah, jadi masa subur itu dimulai dari 2 hari sebelum ovulasi dan 2 hari setelah ovulasi. Jadi kan tadi misalnya menstruasinya itu 28 hari sekali,
berarti ovulasinya itu di hari ke-14 gitu ya. Jadi ovulasinya itu atau masa suburnya itu di hari ke-12 sampai hari ke-16. Jadi pada hari ke-12 dan hari ke-16 ini itu ibu sebaiknya tuh memang tidak melakukan hubungan seksual gitu loh, supaya tidak terjadinya kehamilan, karena di hari ke-12 sampai hari ke-16 ini adalah masa subur ibu gitu. Jadi di hari ke-12 sampai 16 ini jangan melakukan hubungan seksual. Nah, kalau misalnya ibu tuh menstruasinya itu 35 hari sekali, nah itu juga sama tadi. Jadi 35 dikurang 14 gitu kan, sama dengan 21. Jadi masa suburnya itu pada hari ke-19 sampai hari ke-23. Nah, itu adalah masa subur ibu kalau misalnya menstruasinya itu 35 hari sekali. Jadi pada hari ke-19 sampai hari ke-23 itu ibu jangan melakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan. Nah, tadi kan kalau yang menstruasinya itu teratur antara 21 sampai 35 hari sekali. Nah, gimana nih kalau misalnya menstruasi kita tuh nggak teratur, misalnya 12 kali, kadang mens, kadang juga enggak, terus juga kadang 21 hari sekali, tapi berikutnya 42 hari sekali, 45 hari sekali. Pokoknya di 6 bulan terakhir itu nggak teratur gitu. Nah, itu gimana untuk mengetahui masa suburnya? Jadi yang pertama, ibu catat siklus menstruasi ibu pada 6 bulan terakhir. Nah, kalau misalnya ibu itu menstruasinya itu dalam 6 bulan terakhir itu nggak teratur ya, jadi kadang 2 bulan sekali kadang nggak dapat gitu kan, nggak dapat menstruasi, terus juga kadang menstruasinya itu nggak jelas pokoknya gitu, nggak teratur. Nah, itu ibu bisa menggunakan rumus. Jadi ibu bisa catat siklus menstruasi ibu dalam 6 bulan terakhir. Jadi dalam 6 bulan terakhir itu ibu lihat nih siklus terpendeknya itu ibu berapa, terus juga siklus terpanjangnya itu ibu berapa, terus ibu masukin ke dalam rumus. Jadi rumusnya itu adalah siklus terpendek dikurang 18. Nah, itu adalah hari pertama masa subur ibu. Terus siklus terpanjang dikurang 11. Nah, itu adalah hari terakhir masa subur ibu. Jadi di hari pertama masa subur sampai ke hari terakhir masa subur, nah itu ibu hindarilah tuh berhubungan seksual supaya tidak terjadinya kehamilan. Tapi kalau misalnya ibu ingin hamil, nah itu ibu bisa berhubungan seksual pada hari pertama masa subur itu sampai hari terakhir masa subur itu. Nah, cara yang kedua untuk mengetahui kapan ovulasi atau masa subur itu adalah dengan metode Landers cervix. Jadi metode Landers cervix itu adalah kita itu mengamati gimana keadaan Landers cervix kita. Itu kan kalau dilihat vagina itu tetap mengeluarkan cairan gitu ya. Nah, cairan itu kita amati nih gimana bentuknya, gimana warnanya, gimana teksturnya untuk mengetahui kapan masa ovulasi atau masa suburnya. Jadi Landers cervix itu ada 5 fase ya. Fase yang pertama adalah fase kering setelah menstruasi, di mana ini biasanya vaginanya tuh agak terasa kering karena hormon estrogen yang rendah. Terus di fase kedua, di pre-ovulasi atau di masa-masa sebelum ovulasi, itu dimana kadar hormon estrogen itu mulai naik dan sekresi lendir itu mulai keluar. Nah, biasanya ini teksturnya itu kayak keruh dan juga liat. Terus di fase yang ketiga itu adalah hari-hari basah, dimana beberapa waktu sebelum dan sesudah ovulasi. Jadi dimana lendir itu menjadi kayak lendir dan juga licin gitu. Jadi kayak warnanya itu kayak bening, terus kayak ditarik itu kayak nggak putus gitu loh. Jadi kayak putih telur. Nah, terus di fase yang keempat adalah post ovulasi. Jadi hari-hari setelah ovulasi, dimana kadar hormon progesteronnya itu naik sehingga lendir itu berkurang dan menjadi keruh dan liat kembali. Nah, di fase yang kelima itu adalah premenstruasi, yaitu hari sebelum menstruasi, yang dimana kadang-kadang lendirnya itu jernih dan kadang-kadang juga ada yang ngeflek gitu. Jadi masa subur itu sekitar di fase yang kedua, pada saat lendir itu terlihat seperti keruh dan liat sampai beberapa hari setelah lendir itu warnanya itu kayak bening, terus juga licin, terus juga kalau ditarik gitu tuh kayak nggak putus, pokoknya kayak putih telur gitu loh sampai beberapa hari setelah lendir kayak gitu. Nah, itu dianggap sebagai masa subur. Biasanya sih puncak-puncak masa subur itu pada saat yaitu lendirnya itu kayak yang bening, terus juga jernih warnanya, terus juga kalau misalnya ditarik tuh biasanya gitu ya nggak putus gitu ya, pokoknya kayak putih telur. Itu biasanya sih kayak puncak-puncak ovulasi gitu loh, puncak-puncak masa subur. Jadi pada saat itu kalau emang ingin mencegah kehamilan itu jangan berhubungan seksual dulu. Tapi metode Landers cervix ini tuh nggak bisa untuk ibu yang mengalami keputihan yang tidak normal. Jadi keputihannya itu kayak berbau busuk, berbau tajam, warnanya itu bisa kuning atau hijau atau mungkin kecoklatan, jumlahnya banyak, terus juga adanya rasa gatal di vagina, adanya rasa panas atau perih di vagina. Nah, itu kan merupakan keputihan yang nggak normal. Nah, itu susah untuk melakukan metode Landers cervix ini gitu loh. Tentang keputihan yang nggak normal aku juga udah pernah bahas di video aku yang ini ya.
ya. Cara yang ketiga untuk mengetahui kapan sih ovulasi atau masa subur kita itu adalah dengan metode observasi suhu basal tubuh. Jadi suhu basal tubuh itu adalah suhu ketika tubuh kita itu sedang beristirahat. Jadi untuk melakukan pengukuran suhu basal tubuh itu adalah ketika kita pas banget baru bangun tidur. Jadi pas kita baru banget bangun tidur itu langsung pakai termometer, kita ukur suhu tubuh kita. Terus kita catat nih di dalam grafik. Ketika kita ovulasi, itu hormon progesteron yang ada di dalam tubuh kita itu akan naik. Nah, karena hormon progesteron itu naik, itu akan mengakibatkan suhu tubuh kita itu akan naik sekitar 0,1 sampai 0,5 derajat Celcius. Jadi metode ini, pengukuran suhu basal tubuh ini harus dilakukan pada saat tubuh ibu itu lagi fit, lagi benar-benar sehat gitu loh. Jadi nggak demam, lagi nggak flu, pokoknya lagi sehat, benar-benar sehat. Itu baru bisa melakukan pengukuran suhu basal tubuh ini. Jadi caranya yaitu pas banget kita baru banget bangun tidur, itu kita pakai termometer gitu ya, terus kita ukur suhu tubuh kita, terus kita catat di dalam grafik berapa suhunya gitu ya, kita catat dalam grafiknya. Nah, ini bisa dimulai dari kita hari pertama menstruasi, supaya bisa dilihat nih suhu rata-ratanya itu berapa, suhu tertingginya berapa, dan juga suhu terendahnya itu berapa. Nah, itu minimal kita catat di 10 hari pertama menstruasi gitu loh. Jadi berapa suhunya di 10 hari pertama menstruasi itu. Terus tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Nah, garis ini akan menjadi garis pelindung atau cover line atau garis suhu. Nah, periode gak subur itu dimulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut suhu tubuh berada di atas garis pelindung suhu basal. Nah, jadi tidak melakukan hubungan seksual itu dilakukan sejak hari pertama menstruasi sampai sore ketiga kenaikan secara berturut-turut suhu basal tubuh. Nah, supaya untuk membantu meyakinkan itu hari ovulasi pada metode suhu basal tubuh ini, itu bisa dikombinasikan dengan metode lendir cervix. Jadi bisa dilihat lendirnya itu lagi subur atau lagi tidak subur. Nah, untuk mengetahui kapan sih ovulasi atau masa subur itu, selain dengan cara ketiga tadi, cara kalender, cara lendir cervix, dan juga cara suhu basal, itu ada yang namanya test pack kesuburan. Jadi kalau misalnya test pack itu kan yang biasa untuk hamil, dia itu akan mendeteksi hormon kehamilan gitu ya di air pipisnya. Nah, sedangkan kalau di test pack kesuburan ini itu akan mendeteksi apakah ibu dalam masa ovulasi atau enggak gitu. Jadi sama ya dengan test pack yang kehamilan, test pack kesuburan ini juga membutuhkan air pipis. Jadi nanti kalau misalnya ibu tuh lagi subur, itu nanti dia akan keluar garis 2 juga. Jadi positif gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu tuh lagi nggak subur, itu dia nanti akan keluar garis 1 gitu loh. Jadi negatif. Nah, ini biasa sih harganya nggak begitu mahal ya. Tapi ada juga nih yang menggunakan air liur gitu. Nah, ini alatnya tuh biasanya lebih mahal dibanding sama yang test pack kesuburan tadi. Nah, metode KB alami yang kedua itu adalah dengan memberikan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu adalah memberikan air susu ibu ASI full kepada bayi selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu bayi tidak diberikan apapun selain air susu ibu, selain ASI gitu. Jadi ibu itu rutin untuk menyusui langsung kepada bayinya. Karena metode memberikan ASI eksklusif ini atau kita biasa disebut dengan metode amenorrhea laktasi itu ada syaratnya gitu loh. Jadi nggak yang semuanya tuh bisa untuk melakukan metode amenorrhea laktasi ini. Jadi ada syaratnya yang harus benar-benar dipenuhi. Nah, aku udah pernah bikin ya tentang selengkapnya mengenai metode ASI eksklusif ini, metode menyusui ini gitu loh, metode amenorrhea laktasi ini di video aku yang ini. Jadi ibu bisa lihat di video aku yang ini, linknya aku taruh di deskripsi ya, bisa tonton setelah video ini. Nah, metode KB alami yang ketiga itu adalah coitus interruptus atau senggama terputus atau mengeluarkan penis sebelum ejakulasi gitu, sebelum mengeluarkan spermanya. Nah, metode ini tuh bener-bener harus konsisten dari pihak suami ya. Jadi pak suami itu bener-bener harus, ibarat kata dia harus tahu nih kapan dia akan ejakulasi, dia kapan akan mengeluarkan spermanya gitu loh. Jadi ketika berhubungan seksual terus suami itu kira-kira udah ingin merasakan ejakulasi, sudah ingin mengeluarkan spermanya, nah itu langsung deh tuh penisnya itu langsung dicabut dari vaginanya.
supaya spermanya itu nggak tumpah, nggak masuk ke dalam vagina ibu gitu loh. Jadi mencegah kehamilan. Nah, ini tuh memang bener-bener harus konsisten gitu loh si pihak suaminya. Karena kalau misalnya nih spermanya itu tergolong sperma yang strong, sperma yang kuat, sperma yang lincah. Nah, itu setitik aja, setetes aja yang masuk ke dalam vagina ibu nih, misalnya telat gitu loh untuk ngeluarin penisnya itu akan terjadinya kehamilan gitu. Makanya metode ini tuh sebenarnya tidak mudah ya, karena si suaminya itu harus bisa mengontrol diri, harus bisa kuat dan mampu untuk bisa memperkirakan waktu yang tepat untuk menarik si penisnya itu, supaya tidak ada setetes pun sperma yang masuk ke dalam vagina ibu untuk mencegah kehamilan. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah tentang KB alami, macam-macam KB alami. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong, ayo klik. Follow juga ya Instagram @jandanbi. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video aku kali ini, nonton juga video aku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.